Menemukan jasad di semak-semak, di pinggir semak dengan tidak layak, dan raut wajahnya itu sudah berkeriput dan tidak muda lagi. Pak Kepala Desa juga telah meninggal dengan tidak layak. Jadi si para laki ini udah kayak takut, udah khawatir banget karena semakin banyak korban yang setiap malam itu mati, guys. Serem. Assalamualaikum, kembali lagi di Nisaku Misteri. Nah, di video kali ini Nisa akan menceritakan sebuah kisah mistis, horor atau misteri lagi untuk kalian semua. Tapi sebelum kita simak bareng-bareng ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Yuk langsung aja kita simak ceritanya bareng-bareng. Di suatu malam di rumah kecil dengan dinding kayu, ada seorang wanita muda bernama Cahyu. Jadi Cahyu ini adalah wanita muda dengan postur tubuh yang ramping, cantik, dan warna kulit kuning langsat. Nah, jadi dia ini di rumah hanya dengan ibunya yang bernama Mainah. Nah, ibunya ini sakit-sakitan ya, karena umurnya ya sudah bisa dibilang tua. Jadi dia sakit-sakitan, dan si Cahyu ini dengan hidup yang pas-pasan, dia belum bisa untuk membawa Mainah ini ke rumah sakit atau berobat. Nah, di malam itu hujan sangat deras dan menyelimuti desa dengan suara hujan dan angin-angin yang sangat besar. Dan tampak beberapa laki-laki dewasa sedang meronda berkeliling dengan senter dan sarung seadanya, takut kalau ada korban berjatuhan lagi. Jadi di kampungnya si Cahyu ini setiap malam itu pasti ada satu korban wanita atau remaja yang meninggal. Jadi si Cahyu ini khawatir kalau dia adalah korban yang selanjutnya. Cahyu nampak gusar, dari raut mukanya dia terlihat ketakutan. Sesekali ia memandangi Mainah atau ibunya yang berada di ranjang sedang tertidur atau berbaring. Nah, pada saat itu si Cahyu ini berpikir, kan dulu ibunya atau Mainah ini dulunya adalah bekerja sebagai penari jaipong. Jadi dia berpikir juga untuk menjadi seperti ibunya di kala dulu atau menjadi penari jaipong. Hingga sampai pada satu keputusan, si Cahyu itu memutuskan untuk menjadi penari jaipong. Jadi si Cahyu ini langsung ke kamar ibunya untuk mencari pakaian penarinya ibunya di zaman dahulu. Karena jika dia tidak bekerja atau mencari pekerjaan, dia tidak akan bisa mengobati atau membawa ibunya ke rumah sakit untuk berobat. Jadi si Cahyu ini kayak khawatir banget ibunya udah sakit-sakitan. Terus dia itu sama sekali nggak bisa membantu ibunya untuk ke rumah sakit. Jadi dia harus mencari pekerjaan. Nah, di malam itu keputusan si Cahyu ini telah bulat, dia akan menjadi penari jaipong. Nah, terus di malam itu pun dia juga akan berangkat untuk pertama kalinya. Sebelum ia berangkat ke tempat undangan, dia meminta doa kepada Mainah agar selamat sampai tujuan dan selamat juga pulang ke rumah. Semoga malam ini uang saweran atau uang yang didapat Cahyu ini berhasil untuk membawa ibunya ke rumah sakit atau berobat untuk ibunya. Malam itu ia berangkat dengan sedikit ketakutan jika ada seorang yang mencegat dia di jalan atau apapun, tapi dia berusaha untuk tenang dan selalu membaca doa di sepanjang jalannya agar dia selamat sampai tujuan dan membawa pulang dengan uang di tangannya. Sesampainya ia di desa itu, suara gamelan bertalu-talu. Jadi di desa itu udah ada banyak ramai orang yang di situ, dan si Cahyu itu langsung menuju ke panggung untuk menari sebelum ia salah fokus ke penyanyi lainnya. Nah, jadi si Cahyu ini udah dandan, udah kayak rapi-rapi gitu sehingga memikat pandangan semua orang yang ada di situ. Ia pun akhirnya menari bersama undangan yang ada di situ. Sekali-kali ada saweran gitu yang dikasih gitu. Sebenarnya si Cahyu ini belum terbiasa atau masih agak risih karena ya kan sebagai penari atau penyanyi gitu. Jadi dia belum terbiasa dan masih risih. Tapi dia masih memendam rasa itu untuk mengobati ibunya ke dokter. Malam kian larut saat para lelaki dewasa tersebut yang tadi meronda itu menemukan satu mayat atau jasad wanita muda atau remaja. Menemukan jasad di semak-semak, di pinggir semak dengan tidak layak, dan raut wajahnya itu sudah berkeriput dan tidak muda lagi, dan juga dengan tidak layak matinya. Para lelaki dewasa itu tampak gusar karena sebelum ini anak Pak Kepala Desa juga telah meninggal dengan tidak layak. Jadi si para lelaki ini udah kayak takut, udah khawatir banget karena semakin banyak korban yang setiap malam itu mati, guys. Serem banget. Kabar itu secepat kilat menyebar ke seluruh desa. Jadi langsung cepat banget itu tersebar berita kematian yang tadi malam, yaitu wanita muda yang tidak layak. Cahyu yang sore itu mau bersiap-siap untuk ke
bekerja lagi untuk menjadi penari lagi di desa sebelah. Jadi dia itu mendapat undangan lagi untuk menyanyi atau menari di desa sebelah. Tapi setelah ia mendapat kabar kemarin malam terdapat seorang wanita yang meninggal, dia jadi takut. Ia takut jika tetap ia memaksakan pergi untuk tampil, dia malah bisa menjadi korban yang selanjutnya. Nah, terus si Cahyo ini kan kayak panik gitu. Jadi dia langsung memberitahu atau menanyakan Mak Inah pendapatnya itu gimana, dia pergi atau enggak. Terus si Cahyo ini berkata begini, "Mak, gimana nih, kampung kita sudah tidak aman. Sebenarnya aku mau tampil, tapi jika aku memaksakan, kamu takut jika aku menjadi korban yang selanjutnya." Kayak gitu guys. Terus Mak Inah menjawab, "Jangan berangkat dulu lah nak. Malam ini kamu di sini dulu, jangan pergi dulu, karena perasaan emak ini juga nggak enak. Emak takut jika kamu menjadi korban yang selanjutnya. Jadi besoklah kamu berangkat. Kalau malam ini jangan dulu." Seperti itu. Jadi Mak Inah itu mengingatkan untuk Cahyo ini jangan tampil dulu, jangan pergi dulu kayak gitu, karena takut Cahyo menjadi korban yang selanjutnya. Nah, di malam itu suasana sangat mencekam dan seperti biasa hujan deras menyelimuti desa dengan suara anjing melolong di luar yang agak jauh, tapi suara itu membuat keadaan desa lebih mencekam. Dan di saat larut malam itu, mereka berdua, si Cahyo dan Mak Inah ini terkenang masa lalunya dengan ayahnya Cahyo waktu zaman dulu, karena ayahnya sekarang ini sudah meninggal dunia. Nah, nama ayahnya Cahyo ini bernama Pak Harun. Di malam itu, Cahyo menikmati mimpinya saat ia masih kecil di pangkuan Pak Harun, dan Pak Harun bercerita saat ia menjadi Pak Lurah di umur 20 tahunan dan menceritakan bahwa juga Mak Inah yang dulu bekerja sebagai penari jaipong. Nah, belum selesai Cahyo menikmati mimpinya, tiba-tiba terdengar seorang wanita berteriak dari luar rumahnya. Dan si Cahyo ini kan langsung panik dan khawatir terjadi sesuatu kepada ibunya atau Mak Inah tersebut. Saat dia keluar kamar dan mengecek keadaan Mak Inah, ternyata ibunya atau Mak Inah ini masih tidur terlelap. Kemudian si Cahyo melangkahkan kaki ke pintu dan berniat untuk membuka pintunya untuk mengecek keadaan. Tetapi hatinya untuk menolak dan ada rasa sedikit takut atau khawatir. Jadi ia pun tidak jadi membuka pintu karena takut ada apa-apa. Nah, rasa takutnya ini bertambah. Terus akhirnya si Cahyo ini memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya dan tidur atau beristirahat. Keesokan harinya terdengar ada kabar di kerumunan gitu di pasar. Si Cahyo kan lagi ke pasar. Nah, terus dia melihat ada warga berkerumun bahwa tadi malam ada seorang wanita atau perawan lagi menjadi korban yang kesekian. Jadi tadi malam ada satu korban wanita lagi, dan Cahyo semakin khawatir jikalau ia menjadi korban yang selanjutnya. Entah bagaimana caranya pelaku membunuh saat si korban lagi ada di dalam rumah. Jadi warga nggak tahu gimana cara si pembunuh itu membunuh korban, padahal si korban itu lagi di dalam rumah dan pastinya rumahnya itu dikunci dan jendelanya juga ditutup dengan rapat. Nah, berhembus kabar bahwa pelaku yang membunuh sekian wanita atau remaja itu menggunakan ilmu hitam. Jadi wajar saja si pelaku itu bisa membunuh korban yang ada di dalam rumah karena pelaku menggunakan ilmu hitam. Benar tidaknya warga belum bisa memastikan, tapi ada kabar bahwa pelaku menggunakan ilmu hitam. Seru banget guys, ternyata pelakunya itu bisa menggunakan ilmu hitam. Jadi Cahyo ini semakin cemas, semakin takut dan khawatir. Cahyo pulang ke rumahnya dengan tergesa-gesa ingin memberitahukan kabar tersebut kepada Mak Inah atau ibunya yang ada di rumah menunggu si Cahyo pulang. Di tengah perjalanan tampak beberapa warga berlari dengan tergesa-gesa, dan si Cahyo itu nggak mau ketinggalan kabar. Jadi si Cahyo itu langsung menuju ke tempat berkerumunan yang ada di tengah jalan tadi. Ternyata benar seorang telah ditangkap dengan dugaan dia telah melakukan pembunuhan berantai kepada perawan atau remaja di desa ini saat malam hari. Siapa sangka orang yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah partner yang ada di undangan saat si Cahyo itu tampil. Jadi saat si Cahyo itu tampil ke panggung, dia itu juga melihat wanita itu, dan ternyata wanita itu adalah pelaku pembunuhannya. Jadi si Cahyo ini belum percaya yang dia lihat sekarang itu adalah wanita yang bersamanya menyanyi di atas panggung kemarin malam. Lama ia melihat pemandangan itu, mata Cahyo larut dalam mata wanita yang ditangkapnya dengan bisa dibilang kecantikannya itu sempurna. Jadi si Cahyo itu nggak bisa berpaling dari wanita itu karena dari kepala sampai ujung kaki itu dia sangat cantik, pokoknya sempurna. Dengan bibirnya menampakkan senyum, tapi tidak layaknya seperti senyum biasa. Tiba-tiba seorang warga menegur Cahyo untuk memandang wanita itu dan menyadarkan diri.
atau mengembalikan kesadarannya. Jadi ada warga yang menegur Cahyo, jangan lihat dia lama-lama. Terus si Cahyo itu kayak agak-agak sadar gitu, jadi kayak larut dalam tatapan si wanita tersebut. Warga itu menghimbau atau menyuruh Cahyo untuk segera pulang karena keadaan di desa ini tidak aman. Apalagi si Cahyo itu kan perawan ya, atau wanita muda, jadi warga itu menyuruh ia pulang. Takut-takut jika bukan hanya Sukma yang melakukan praktek pembunuhan terhadap perawan itu, jadi si Cahyo itu menuruti warga yang menyuruh ia pulang. Jadi si Cahyo langsung pulang. Malam begitu cepat tidak terasa. Nah, lagi-lagi malamnya itu dia hanya bersama Mak Inah atau ibunya. Terus si Cahyo ini menceritakan panjang lebar ke ibunya yang ia tadi lihat di pagi sampai ia pulang. Jadi ia menceritakan semuanya tentang ada seorang yang ditangkap, ada Sukma atau yang lain-lain gitu. Jadi semuanya itu diceritakan. Tiba-tiba Mak Inah disusupi rasa ketakutan. Nah, terus tiba-tiba Mak Inah itu bilang begini, "Nak, ayo istirahat, emak udah ngantuk. Oh iya, kalau mau tidur jangan lupa kunci pintu dan tutup jendela rapat-rapat ya." Nah, seperti itu, dan Mak Inah ini langsung tertidur dan meninggalkan Cahyo. Jadi kayak langsung tidur. Nah, si Cahyo ini agak heran karena baru jam 8 malam si maknya ini, Mak Inah itu sudah menyuruh Cahyo untuk beristirahat. Jadi tidak seperti biasanya. Nah, malam ini terasa begitu mencekam seperti hari-hari biasanya, tapi malam ini membuat bulu kuduk si Cahyo ini merinding. Nah, terus ia akhirnya ke kamarnya dan berbaring sambil menatap langit-langit kamarnya, dan sesekali ia teringat wajah atau tatapan atau senyuman si wanita yang tadi pagi ia temui. Dan dia itu si Cahyo belum mengerti apa arti senyuman yang diberikan oleh wanita tersebut. Jadi kayak ada pesan yang tersirat gitu loh guys dari senyumannya. Lamunannya Cahyo ini kembali saat ada seorang wanita yang seperti memanggil nama Cahyo. Saking lembutnya suara itu seperti menyatu dengan desau angin. Jadi kayak Cahyo, Cahyo, Cahyo kayak gitu guys. Tapi suaranya itu terasa lembut banget. Bulu kuduk si Cahyo ini langsung meremang, apalagi suara lolongan anjing di kejauhan. Dan ada mitos berkata, jika ada lolongan anjing semakin menjauh, berarti ada makhluk gaib yang semakin mendekat. Kayak gitu guys mitosnya. Dan si Cahyo ini langsung khawatir, langsung kayak takut banget. Tiba-tiba ada suara cetak gitu. Jadi jendelanya si Cahyo itu kayak dirempal kerikil sama seseorang, jadi cetak gitu. Dan itu di malam hari. Nah, terus si Cahyo itu mendumel gini, sial, siapa sih yang iseng malam-malam kayak gini? Terus akhirnya si Cahyo langsung menuju ke jendela dan membuka dan mengecek siapa yang melemparinya kerikil. Tapi nihil, ternyata tidak ada siapapun. Ketakutannya semakin menjadi-jadi dan ia langsung menutup jendelanya dan menghampiri Mak Inah atau ibunya. Dan Mak Inah itu setelah mendengar cerita yang Cahyo ceritakan tentang ada seseorang yang memanggil dia, ada yang kayak melempar kerikil. Jadi si Mak Inah langsung mengajak si Cahyo untuk sholat Isya dan membaca doa-doa agar mereka selamat dan tidak diganggu dengan makhluk gaib. Nah, terus saat selesai sholat, si Mak Inah langsung menyuruh untuk membaca doa-doa yang ditinggalkan oleh suaminya dulu, agar konon katanya untuk melindungi mereka dari ilmu hitam atau semacamnya. Nah, si Cahyo pun menuruti perintah ibunya, jadi mereka berdua membaca doa untuk membentengi diri mereka dari makhluk gaib atau hal-hal yang lainnya. Malam itu benar-benar mencekam dan ada suara yang sebelumnya itu terdengar di telinga mereka berdua. Jadi kali ini bukan hanya Cahyo yang mendengar, tapi ibunya juga mendengar suara panggilan itu kan, Cahyo, Cahyo kayak gitu. Namun keduanya tetap khusyuk berdoa walaupun ada rasa takut, pasti rasa takut ya guys. Tapi mereka berdua berusaha untuk tetap khusyuk berdoa agar dilindungi Allah. Hingga akhirnya suara itu menghilang. Tepat saat suara tayakodu berkumandang dari masjid desa. Jadi masjidnya ini kayak berkumandang gitu, melantunkan ayat-ayat gitu. Mak Inah masih tampak gusar atau khawatir, tapi lama-lama mereda saat ada suara yang berkumandang dari masjid. Akhirnya ia pun menyuruh Cahyo untuk mengambil wudhu lagi dan membaca Al-Quran sebelum azan subuh berkumandang. Jadi Mak Inah memutuskan untuk berjaga-jaga sampai subuh, karena Mak Inah masih takut jika suara itu datang. Hari ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, jadi masih mencekam gitu, karena sebelumnya juga masih mencekam. Namun tersebar dalang sebenarnya dari pembunuhan yang sudah lama terjadi. Pembunuhan itu telah tertangkap oleh beberapa kiai dan tokoh agama. Kabarnya pembunuh berantai itu adalah wanita tua yang dulunya adalah bekerja sebagai penari jaipong. Jadi ternyata dalang sebenarnya dari semua kejadian ini adalah wanita tua yang dulunya bekerja sebagai penari jaipong, seperti
seperti Mainah. Jadi mungkin pembunuh ini adalah temannya Mainah. Untuk mengembalikan kecantikannya, dia pun bersekutu dengan jin, tapi dengan syarat setiap malam dia harus memberikan tumbal seorang perawan atau wanita untuk jin tersebut agar kecantikannya itu bisa kembali. Jadi wanita tua itu menginginkan kecantikannya kembali di waktu mudanya, padahal dia itu sudah tua. Dan lebih tragisnya, Sukma yang dicurigai sebagai dalang atau yang Cahyo lihat di pagi hari saat berkerumun itu juga ikut meninggal di rumah isolasi balai desa. Jadi kan pas pagi itu di tengah jalan Cahyo kan melihat seorang Sukma, wanita cantik itu, tapi dia itu bukan pembunuh sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa dia dicurigai sebagai pembunuh. Sukma telah menemui ajalnya di tangan wanita tua. Jadi Sukma yang cantik itu telah menemui ajalnya di wanita tua. Entah dengan apa ia membunuh Sukma, tapi tiba-tiba Sukma itu langsung tidak berdaya dan langsung berubah, rambut memutih dan wajah berkeriput dengan darah di mana-mana. Jadi yang asalnya cantik sempurna, dia menjadi tua. Dan setelah itu wanita tua itu beranjak ke rumah Cahyo, tapi gagal karena di dalam rumah ada Cahyo dan Mainah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari mara bahaya. Jadi saat wanita tua itu mencoba masuk, tapi terhalang oleh benteng yang sudah Mainah atau Cahyo buat. Di tengah perjalanan ada seorang laki-laki dewasa dan beberapa laki-laki dengan bersorban dan melanturkan ayat-ayat suci. Jadi saat wanita tua itu mau menerobos masuk rumah Cahyo, ternyata ada laki-laki yang meronda seperti biasanya, tapi dia ditemani oleh laki-laki bersorban dan menemukan si wanita tua itu dengan melantunkan ayat-ayat kursi. Wanita tua itu akhirnya dikepung oleh beberapa laki-laki yang saling membaca ayat kursi agar wanita tua itu meninggal gitu ya guys, agar tidak mengganggu warga lainnya lagi. Wanita tua itu mulai mengembuskan nafasnya saat salah satu laki-laki itu mengatakan takbir gitu ya guys. Jadi pada takbir itu si wanita tua itu langsung kayak tidak berdaya gitu. Akhirnya wanita tua itu terpisahkan dari jin yang ada di dalamnya dan wanita itu terbaring karena ia sudah tidak tahan dengan aura negatif, dan setelah lama ia diperbudak oleh jin agar bisa mengembalikan kecantikannya. Ia pun langsung meninggal di tempat itu juga, dan bau tidak enak di mana-mana dengan darah, dan pokoknya jin itu sudah keluar, tapi didoakan juga agar tidak mengganggu. Nah, wanita tua itu ambruk dan meninggal saat itu juga, dan jinnya pun juga sudah menghilang karena sudah didoakan. Mainah setelah mendapat kabar tersebut, apalagi kejadian itu di depan persis rumah Mainah, dan Mainah sangat bersyukur sekali, sangat bersyukur karena anak semata wayangnya yang bernama Cahyo itu tidak menjadi korban selanjutnya. Dan ternyata saat Mainah melihat wanita tua itu, dia adalah bernama Mak Tirsum atau temannya Mainah di waktu dulu. Namun beda dengan Mainah ini, Nyi Tirsum ini memilih jalan sesat atau bersekutu dengan jin agar bisa mengembalikan kecantikannya dan bisa menari lagi sebagai penari jaipong. Padahal si Nyi Tirsum ini udah tua gitu, jadi tapi dia masih mau mengembalikan kecantikannya seperti remaja dulu. Nah, segini dulu aja cerita yang bisa aku ceritakan ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah kita harus selalu berjalan di jalan yang benar atau di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memilih jalan yang sesat atau bersekutu dengan jin atau makhluk gaib lainnya, karena itu bisa menimbulkan masalah untuk diri kita sendiri. Nah, oke, segini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih, ketemu lagi di video yang selanjutnya.